Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 28 September 2025 kita kembali melihat update perkembangan dari revitalisasi Stadion Teladan Medan ya. Video kali ini diambil di pukul 10 pagi ya. Tak terasa ya, udah hampir di penghujung tahun 2025. Kita melihat kondisi Stadion Teladan. Di sini kita lihat untuk di sisi atap tribun sebelah barat kita lihat sudah hampir selesai pengerjaannya ya. Sedangkan untuk di sisi tribun lain sepertinya sudah hampir selesai ya untuk pemasangan atap tribunnya di sini. Sedangkan di sini kita lihat di sisi lapangan ya, lapangan dari stadion kita lihat sudah dipangkas berpola ya. Kita lihat sudah ada pola tebal tipis ya. Ini era ISL nih pola rumputnya ya, tebal tipis nih untuk kondisi rumputnya. Sedangkan di sisi tribun sebelah timur sedang proses bekisting dan juga ada beberapa pengecoran di beberapa titik di tier pertama dan tier kedua untuk di tribun sebelah timur nantinya. Sedangkan di sisi luar kita lihat luar tribun sebelah barat ya, masih proses pengerjaan untuk struktur tribun ya. Sebenarnya untuk desain stadion ini sebenarnya ikonik ya atau unik ya, karena baru kali ini ada di Indonesia bentuk stadion seperti ini, mengingatkan kita dengan stadion di La Bombardia ya, punya Boca Juniors ya. Kita kembali ke tribun ya, nantinya untuk pemasangan papan skor digital ya, ini akan dilakukan di kurva antara tribun timur dan tribun sebelah selatan nantinya. Seperti hanya ada satu LED board yang akan dipasang atau papan skor digital ya di Stadion Teladan ini ya, karena di bentuk strukturnya hanya terlihat ada di sisi kurva antara tribun sebelah timur dan tribun sebelah selatan. Sedangkan di sini kita lihat untuk kurva antara tribun timur dan utara tinggal tier 1 sedikit lagi ya, yang belum selesai pengerjaan bekisting dan pengecoran. Sedangkan untuk di pintu atau jalur penonton sudah nampak ya bentuknya ya. Untuk gate atau pintu penonton sebenarnya lebih sedikit ya jumlahnya dibandingkan dengan stadion utama Sumatera Utara. Kemudian juga untuk di sisi tribun barat ya, untuk lantai 2-nya masih misteri ya, dimana nanti untuk tangga atau akses masuk penonton ya, karena dilihat di sini tidak ada lorong untuk penonton masuk di lantai 2 dari tribun sebelah baratnya di sini. Untuk desain stadion memang kalau kita lihat di komentar video-video sebelumnya memang banyak pro kontra ya, ada yang bilang jelek lah, ada yang bilang nggak punya lahan parkir lah. Sebenarnya kan kalau masalah desain ini kan sebenarnya masalah selera gitu kan, jadi nggak bisa semua pihak dipuaskan dengan desain ini ya. Ada yang bilang buruk, ada yang bilang bagus, ada yang bilang nggak jelas, ada yang bilang ikonik nih, keren, unik dan sebagainya ya. Kemudian di sisi luar ya, kita lihat sini udah mulai proses pengerjaan dari sisi luar stadion ya, atau nanti mulai mungkin pengerjaan fasad juga ya. Sebenarnya untuk di tanah atau lahan di luar stadion ya, masih dalam pagar stadion ini sebenarnya ada ya untuk lahan parkir, tapi nanti mungkin akan digunakan untuk kendaraan-kendaraan VIP ataupun pihak kepolisian, pemadam, ambulan dan sebagainya, atau pihak broadcaster ya. Jadi kemungkinan untuk para penonton nanti parkirnya di sepanjang jalan di sekeliling Stadion Teladan ya, karena juga sepanjang jalan di sekitar Stadion Teladan ini juga dilakukan pelebaran nantinya. Jadi para penonton bisa melakukan atau memarkirkan kendaraannya di sini. Jadi nggak perlu khawatir, karena juga dari dulu juga udah seperti ini kondisi di Stadion Teladan ini, karena letaknya memang betul-betul di pusat kota Medan ya. Kemudian juga kapasitas stadion ini hanya 20.000 penonton ya, jadi hanya memaksimalkan ya, nggak perlu besar-besar lagi lah untuk bangun stadion, nggak perlu 50.000 atau 75.000, 40.000, cukup untuk sesuai lah dengan jumlah penonton yang ada di kota Medan tepatnya ya. Karena juga akhir-akhir ini kita lihat ya, penonton di kota Medan ini juga menurun jumlahnya ya, apalagi di pertandingan-pertandingan hari kerja dan sebagainya. Mungkin cukup sekian update dari Stadion Teladan Medan ya. Semoga pembangunannya dapat selesai di awal tahun 2026 ya, karena untuk akhir tahun nggak mungkin selesai lagi ya. Dan semoga para pekerja diberikan kesehatan, keselamatan dan
dikuatkanlah vendornya untuk membayar pekerjanya ya, jadi tidak terjadi lagi hal-hal seperti kemarin ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di update video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih, sampai jumpa.